Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan kami Kembang Saman Group. Selamat jumpa kembali, mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan tiada suatu kekurangan apapun, dan seluruh usahanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, saat ini kami ada di pesanggrahan Mbah Abdul Jabbar ini ya, di Jojokan, di mana kami bersama teman-teman banyak sekali yang berziarah di sini, dan maka oleh sebab itu ikutilah video kami selanjutnya. Oke pemirsa, ini kami ada di pelataran pemakaman Mbah Abdul Jabbar ya. Di makam Mbah Abdul Jabbar kami berada di pemakaman sebelah selatan ini, dari sebelah selatan. Nah, ini pintu masuk dari sebelah selatan. Nah, inilah ya, kita masuk dari sebelah selatan dan kita akan menuju ke makam Mbah Abdul Jabbar ya. Setelah ini, nah inilah pintu masuknya ya, dari selatan ini, dari selatan ya. Dari selatan. Oke, ya, setelah kita memasuki pelataran dari makam Mbah Abdul Jabbar ya, maka kita akan langsung menuju ke pemakaman beliau pemirsa, ke pemakaman beliau. Nah, ini setelah ini ada apa ini namanya, kamar mandi lah ya, kamar mandi untuk bersih-bersih, untuk berwudu dan lain sebagainya. Nah, ini kamar mandi. Nah, kita masuk sini lewat pohon asem yang besar ini ya. Pohon asem yang besar ini. Kita melangkah di sini, nah mengikuti orang ini. Oke pemirsa ya, inilah makam Mbah Abdul Jabbar, sang panglima perang dari Kesultanan Pajang ya. Mbah Abdul Jabbar atau disebut dengan Mbah Sumoyudo ya. Sumoyudo atau Simoyudo. Nah, kita di bawah sana itu ada jalan raya pemirsa. Kita berkeliling-keliling dulu, keliling-keliling dulu dari pemakaman Mbah Abdul Jabbar atau Mbah Sumoyudonya, dari anak atau dari Pangeran Benowo ya. Mbah Abdul Jabbar ini adalah seorang anak dari Pangeran Benowo yang ada di Pajang sana. Pada waktu itu dalam rangka menyebarkan agama Islam, sampailah beliau ke Jojokan ini ya. Karena apa ya, karena di sana dari Pajang itu tadi, beliaunya memang sengaja untuk datang ke daerah singgahan ini, dan daerah diberi nama Jojokan. Nah, ini adalah kamar mandi ya. Sekali lagi, ini kamar mandinya apabila para penziarah mau berwudu dan lain sebagainya di situ. Nah, setelah ini pemirsa, kita memasuki area pemakaman ini di bawah pohon asem yang sangat besar sekali ini. Nah, setelah itu kita menuju ke tempat ini, tempat untuk istilahnya ini orang-orang yang membawa ambeng atau membawa tumpeng lah di sini. Ini tempat orang membawa tumpeng, dan tepatnya ini ada di depan musola ini. Nah, inilah musolanya. Inilah musola Mbah Abdul Jabbar. Jadi banyak sekali para pengunjung yang hadir pada sore hari ini ya. Dan kami juga akan menuju ke pemakaman beliau. Namun sebelumnya itu kami juga akan menengok pelataran di sebelah timur. Pelataran di sebelah timurnya pemakaman Mbah Abdul Jabbar. Nah, ini adalah pelataran yang ada di sebelah timur. Nah,
dan di sini inilah pintu masuknya. Ini pintu masuknya pemirsa. Nah, kita langsung saja menuju ke pemakaman ya, karena kita sudah kenal baik dengan juru kuncinya, sehingga kita langsung masuk saja ya. Masuk saja. Nah, sebelum masuk ini adalah tempat pendaftaran para peziarah pemirsa. Dari para peziarah itu harus daftar dulu di situ. Nah, setelah daftar baru masuk seperti itu. Dan sekarang ini keadaannya ini banyak peziarah-peziarah yang barusan keluar dari pemakaman ya. Nah, inilah pintu masuknya seperti ini. Dan di depan pintu masuk dari pemakaman itu ada 2 makam pemirsa. Dari sebelah kanan dan kiri ini juga ada makam lain ya, makam lain dari Mbah Abdul Jabar. Nah, ini yang satunya di sini ini. Nah, kita langsung masuk saja pemirsa. Ini banyak para muslimat, ibu-ibu juga banyak yang berziarah di sini. Nah, kita masuk di sini. Ini di pemakaman Mbah Abdul Jabar pemirsa. Nah, Mbah Abdul Jabar ada di tengah-tengah ini. Itu ada namanya Mbah Abdul Jabar. Nah, jadi makam Mbah Abdul Jabar itu ada 3 ya. Yang Mbah Abdul Jabarnya itu ada di tengah-tengah, itulah di Apit. Nah, ini di sisi sebelah baratnya ini. Nah, sisi sebelah barat dari pemakaman Mbah Abdul Jabar. Nah, di luar sana juga masih banyak ini orang-orang yang mau berziarah. Oke pemirsa, perlu kami ceritakan bahwasanya Mbah Abdul Jabar dulunya adalah seorang anak dari Pangeran Beno yang ada di Pajang sana ya. Dan beliau adalah merupakan seorang tokoh muda yang sakti mandraguna ya, dari kalangan kerajaan Pajang sana ya. Dan beliau tidak ingin mengikuti jejak leluhurnya untuk apa ini, untuk menjadi raja atau bagaimana, namun beliau lebih senang mengembara ya, hidup di luar kerajaan. Nah, jadi Mbah Abdul Jabar ini senang mengembara dan akhirnya beliaulah ke Jojokan sini. Dan Jojokan sini itu juga merupakan desa yang diberi nama oleh Mbah Abdul Jabar. Jadi Mbah Abdul Jabar datang ke sini ini langsung jujuk di sini, makanya namanya Jojokan. Jadi jujukan ya. Setelah itu nah Mbah Abdul Jabar itu bertempat tinggallah di sini di atas bukit Ngelirip ini, di atas bukit Ngelirip ini. Ini adalah di sisi utara ini, dari sisi utara pemakaman beliau ya. Sisi utara pemakaman beliau ini pemirsa. Nah, ada orang juga yang sudah datang berziarah 1-2 ini baru masuk. Nah, ini juga barusan masuk ini pemirsa. Oke, kami lanjutkan bahwasanya Mbah Abdul Jabar dulu adalah seorang panglima perang yang bernama Sumoyudo atau jejuluk Sumoyudo. Nama aslinya ya Mbah Abdul Jabar itu tadi, tapi julukan panglima perangnya adalah Sumoyudo, Pangeran Sumoyudo ya. Nah, di Jojokan sinilah Mbah Abdul Jabar itu mengembangkan agama, mengembangkan ilmu pengetahuannya di masyarakat Jojokan dan sekitarnya ya. Jadi murid-murid Mbah Abdul Jabar ini banyak berasal dari Senori, dari Bangilan, dari Singgahan, dari Montong dan lain sebagainya, banyak yang ngangsu kawruh di padepokan atau di pesantrennya Mbah Abdul Jabar ini ya.
Karena Mbah Abdul Jabar ini kenapa diberi julukan Mbah Abdul Jabar ya, karena Mbah Abdul Jabar ini bisa menjabarkan segala sesuatunya. Jadi ilmu pertanian, ilmu sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya ini Mbah Jabar ini jagonya. Maka oleh sebab itu orang-orang Jojokan sini memberi nama Mbah Abdul Jabar. Jadi seseorang yang bisa menjabarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat, sehingga ilmu itulah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan dengan adanya ilmu itulah dan bermanfaat ilmu itulah ya, akhirnya agama itu bisa langsung dikenal oleh para warga masyarakat. Jadi Mbah Abdul Jabar itu juga menerapkan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan tentang politik, tentang pertanian, tentang sosial ekonomi ya. Dan paling tujuan utamanya yaitu menyebarkan agama Islam ya, karena dengan adanya ilmu-ilmu yang telah kami sebutkan tersebut, maka agama Islam pun juga mudah disebarkan di wilayah Jojokan ini kala itu mudah disebarkan ya, karena masyarakat juga menjadi pinter dengan cara mengolah pertanian, cara berdagang, cara bersosial ya, dan akhirnya agama pun juga mengena di situ. Jadi Mbah Abdul Jabar ini jelas mengutamakan keagamaannya inilah, sedangkan ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan ini adalah merupakan ilmu-ilmu sampingan, di mana untuk memancing masyarakat supaya senang dengan keagamaan tersebut. Nah, pemirsa ya, di sini setelah kami keluar dari pemakaman ya, dan ini kami menuju ke pesanggrahan ya. Pesanggrahan dari teman-teman kita ini, teman-teman lama yang lagi nyantai-nyantai di pesanggrahan atau di padepokan ini. Ini adalah musola lama ya. Jadi Mbah Abdul Jabar ini punya 2 musola. Ini adalah musola yang lama sekali, yang kawak. Sedangkan yang lain ini juga ada musola yang baru. Oke pemirsa, demikianlah apa yang bisa kami ceritakan dan ziarah kami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya dari kami, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.